Haidar Alwi apresiasi paket kebijakan Jokowi untuk penanganan virus corona hingga subsidi ratusan triliun buat rakyat kecil. Jakarta. Presiden Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi mengapresiasi paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk penanganan dampak virus corona baru, SARS-CoV-2, yang menjadi penyebab penyakit coronavirus disease 2019 COVID-19. Paket kebijakan terbaru ini diumumkan Presiden Jokowi dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, tanggal 31 Maret tahun 2020. Ini merupakan bentuk keseriusan dan kepedulian pemerintah pusat terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Kalau ada yang masih teriak-teriak meragukan apalagi meminta Presiden Indonesia boleh saja bahwa agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Pemerintah juga menjaga dunia usaha utamanya, UMKM agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya, ungkap Haidar Alwi. Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, pemerintah pusat telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan Pemerintah buka PP tutup tentang PSBB dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Terbaru, Presiden Jokowi juga telah mengumumkan bahwa beliau sudah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Presiden Jokowi segera menyampaikan ke DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Bayangkan, pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun untuk penanganan dampak COVID-19. Tentunya ini bukanlah jumlah yang sedikit, sekitar 17% dari total APBN 2020. Ini akan menjadi fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran sebesar itu antara lain akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM.
Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pemilihan APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator dan lain-lainnya dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet serta untuk insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit, santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, PKH, yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%, misalnya komponen ibu hamil naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta per tahun, komponen anak usia dini 3 juta per tahun, dan komponen disabilitas 2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April tahun 2020. Untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima, yang mana nilainya naik 30% dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan. Tambahan APBN juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Besarannya adalah Rp 650.000 sampai Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Selain itu, juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 KVA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 KVA mulai April, Mei dan Juni tahun 2020. Termasuk di dalam tambahan APBN juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp 25 triliun. Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritaskan untuk menggratiskan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu, untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25% bagi wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu, dan juga percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu. Ada juga untuk menjaga likuiditas pelaku usaha dan untuk penurunan tarif PPh badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22% serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Sedangkan untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yaitu penyederhanaan larangan terbatas, lantas ekspor dan impor, serta percepatan layanan proses ekspor impor melalui ekosistem logistik nasional. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas pada perekonomian.
Intinya jadi, jelas para kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan kepala daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan peraturan pemerintah serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.